Ya, baik Gurunda, terima kasih. Mungkin ini ada tamu. Selamat pagi, Babi Kecap. Selamat pagi kawan-kawan. Abang, saya Masih Islam? izin turun dulu. Iya, iya, iya Masih deh. Islam host? Bang Juma masih Muslim? Masih, kecuali Yesus berganti agama menjadi Kristen, baru saya berubah jadi Muslim. Selama Yesus Muslim, saya tetap Muslim. Oke, bos? Oke, artinya Bang Juma mengikuti agama teroris. Kenapa bisa? Bisa lah. Yang penting jangan mengikuti agama penjajah. Kan gitu. Hai. Ya kan? Yesus juga teroris Masa bagi kekaisaran bayi Romawi. dibunuh? Nah, jadi kamu harus tahu Ya, Yesus betul. itu adalah teroris Bayi dibunuh. bagi pemerintahan Romawi pada saat itu. Pada saat Yesus dewasa, ya, pemerintahan yang ada di Yerusalem itu adalah pemerintahan Romawi, kekaisaran Romawi. Yesus kemudian mengambil posisi sebagai teroris pada saat itu. Makanya dia ditangkap. Oh, apakah dia membunuh? Oh, jelas. Dia menggunakan dia dengar. Dia Bayangkan, guys, dia bayi memerintahkan dibunuh. pasukannya untuk Wanita membeli pedang. Tapi ketika melihat dibunuh, musuh, kemudian diperkosa. ketika melihat musuh Ngeri, begitu ngeri besar, ini ajaran. begitu besar kekuatannya, dia minder. Ya, dia minder kemudian. Nonotnya mengecil, mengkerut karena takut kepada musuh. Akhirnya apa? Ya udah, legowo, ajaran kasih. Tapi apa perintahnya? Siapapun yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawa ke hadapanku, bunuh di depanku. Itu perintahnya. Tapi ternyata perintahnya tidak bisa terlaksana. Kenapa? Pasukannya ucu-ucu, semuanya pakai daster. Iya, Islam itu bukan agama teroris. Islam itu agama teroris itu tidak ada di Islam. Rasulullah Muhammad SAW itu agama jihad, agama perjuangan. Jadi ketika ada penjajah, ada perusak moral, ada perusak etika, ada perusak tatanan kemasyarakatan, Islam itu akan pasang badan. Gitu, Bung. Makanya ketika sistem kerajaan di Nusantara ini diganggu kemudian oleh agama Kristen yang datang membawa bendera Belanda dan Portugis, umat Islam pasang badan. Begitu. Islam itu bukan teroris. Islam itu rahmatan lil alamin. Itu yang perlu saudara pahami, ya. Nah, sementara agama Anda yang Anda anut itu sekarang itu adalah agama titisan dari sang penjajah. Gitu saudara, ya. Belajar lagi. Biar aku tanggapi. Lantas kau mengiyakan membunuh membunuh anak bayi, terus memperkosa mayat. Oh, itu di agama Anda, di kitab Anda itu ada. Di kitab Anda itu ada. Jangan Anda menutupi. Itu kejadian di Israel Palestina sekarang. Apa mau perlihatkan videonya? Anda harus belajar. Turunin aja, Os. Ini bahas Israel. Jangan. Nanti kenapa, Os? Iya. Di dalam Hakim-Hakim 19 nomor 24 saya bacakan ya supaya teman-teman muslim tahu. Oke? Di dalam Hakim-Hakim yang adalah kitabnya teman Kristen, dengarkan. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini jangan kamu berbuat dosa. Ini ajaran, ini firman Tuhan katanya di dalam kitabnya teman Kristen. Ada anakku yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Kubawa keduanya keluar untukmu. Perkosalah mereka dan perbuatlah apa yang kamu pandang baik terhadap mereka. Perkosalah anak gadisku, perkosalah gundi itu. Ini ajaran apa ini? Siapa yang mempraktekkan ini? Hati-hati membuat argumentasi, ya, hati-hati. Karena kita apologet Islam Indonesia, orang-orang yang berkecimpung di dunia apologet itu paham Bible, di mana kalau Anda ingin menabur benih, kita akan buahi. Anda ingin menjual, kita akan borong. Gitu ya, saudara-saudara. Terima kasih. Oke. Silakan dilanjut teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi.
Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin ada Mereka itu, Iya, gimana, mereka itu nggak sadar ya bang ya. Padahal Nggak sadar. Indonesia ini Muslim terbesar di dunia kan. Iya. Mereka lupa itu. Mereka lupa itu. Dan tidak ada satupun tentara Islam yang datang mengislamkan pribumi yang pada saat itu beragama animisme. Gak ada. Gak ada. Sementara sebaliknya mereka yang membuat slogan kasih itu tanpa malu-malu dia melupakan sejarah. Pemakaman 4.000 jiwa, 40.000 loh, bukan satu. Ya, kalau teroris itu kan pertama tidak diasaskan Islam. Kedua, ada unsur yang menjadikan hal itu terjadi. Ketiga, korbannya berapa? Korbannya berapa? Ya, dan yang dirusak adalah Islam. Nama baik Islam yang dirusak. Berarti tujuannya memang adalah orang-orang yang benci terhadap Islam yang melakukan teror. Supaya Islam itu buruk, supaya Islam itu jelek. Dibandingkan mereka di mana-mana ada korban 40.000. Di mana-mana itu. Siapa pelakunya? Belanda. Apa agamanya? Apa agamanya? Jawab sendiri. Apa nama kitabnya? Jawab sendiri. Apa nama Tuhannya? Jawab sendiri. Apa nama tempat ibadahnya? Jawab sendiri. Harusnya kalian malu. Harusnya kami yang takut ketika di jalan berpapasan ini ada pakai kalung salib. Kami takut. Harusnya kami lari. Harusnya kami lari. Tapi karena Islam itu takutnya hanya kepada Allah, ya kami nggak lari. Meskipun dalam pikiran kami, wah ini pelanjut penjajah ini. Itu bung, malah kami rangkul kalian, ya, kami lindungi kalian, bahkan kami hidupi kalian. Itu yang perlu saudara paham. Umat Islam mayoritas di negara kita ini, pembayar pajak terbesar di Nusantara adalah umat Islam. Apakah pajaknya diberikan hanya kepada yang Islam? Tidak, semua, mau dia Islam, mau dia Kristen, pajak yang keluar dari usaha umat Islam itu menyeluruh digunakan oleh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Pahami itu, ya, pahami itu. Jadi jalanan yang kalian pakai, fasilitas yang kalian gunakan, itu semua dibayar oleh negara. Negara mendapat dana dari mana? Dari pajak. Pajak terbesar itu dihasilkan dari umat penduduk Indonesia yang beragama apa? Beragama apa pajak yang terbesar? Hati-hati, hati-hati. Jangan katakan Islam teroris, Islam teroris. Nenek mukiper. Kalau Islam teroris kalian sudah habis. Kalian pelanjut agama penjajah, pasti kami sudah ratakan dengan tanah. Andai kami adalah agama teror. Pahami itu, belajar lagi.